pagi Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pak, saya ini pakai batik ya Pak, kalau saya Pak. Oh iya. Saya nggak pakai sepatu Pak. Jadi ini kelas 12 IPA ya? Iya Pak. Ya, kita ucapkan selamat pada kalian yang udah berhasil melanjutkan ke jenjang kelas 12 IPA. Sebelum mulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapak minta satu orang dulu doa. Ya, kita Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mengalir. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Ya Pak. Egawati, Hadir Pak. Yuyun, Hadir Pak. Betsy, Hadir Pak. Sinci, Hadir Pak. Karisa. Halo Pak. Oke, berarti ini hadir semua ya. Iya Pak. Jadi Pak, jangan kawak Pak. Emang bisa lagi kawak? Jangan kawak Pak. jadi kita ada yang tahu nggak mau belajar apa enggak? Jangan tahu Pak. Jangan kasih tahu. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi kemarin sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Guntur juga, Guntur Suharjo. Nah, berarti kemarin sudah dijelaskan kan di kelas 11. Udah Pak. Jelasin lagi Pak. Oh itu tentang apa namanya itu Pancasila dalam konsep abstrak. Nah sekarang ini kita menjelaskan, Bapak ingin menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Bapak mengajar menggunakan buku ini, Pendidikan Pancasila, yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra SHMH MIP. Jadi sekarang kita buka agar lebih mudah. Oh ya, ini infokus kita bermasalah ya. Iya Pak. Kemarin tutup Pak. Kemarin infokusnya berantakan. Iya. Oh gitu lah. Jadi masih dimandiin dulu yang tak rapi. Oke, kita buka dulu ya. Ya inilah kita. Pak, Betsy minta nomor Ewa Pak. Wah, begitu lah. Masih Kita fokus pada pelajaran juga. Iya Pak. Oke. Inilah kita susahnya di desa ini ya. Jadi fasilitas kurang dan pendidikan pun masih terasa kurang merata gitu ya. Iya Pak. Besok kita balik New York ya Pak. Ya, mudah-mudahan ya kita dapat bisa sama dengan mereka. Nah, jadi pada slide pertama ini kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kalau di dalam buku ini itu di halaman 84. Nah, mari kita buka. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum Pancasila sebagai sistem filsafat? Filsafat ada yang sudah mengetahui? Tidak tahu Pak. Kalau Pancasila Dasar negara. dasar negara ya. Coba kita lihat ya. Nah, Pancasila kan tadi sudah disampaikan itu adalah dasar negara. Nah, jadi negara yang dapat berkembang dan terstruktur itu adalah negara yang memiliki dasar agar kita bisa berjalan sesuai dengan visi dan pedoman kita. Nah, kemudian ini kita tutup Pak. ya, ya, filsafat ini kelihatan nggak PowerPoint-nya? Enggak kelihatan Pak. Silau Pak. Silau ya, ini. Nah, filsafat ada yang udah pernah dengar? Enggak tahu Pak. Kamu pernah dengar? Kalau kakek saya itu filsafat. Filsafat. Oh iya. Apa kaitannya tulis deh? Kayaknya ada
ada mirip-mirip juga dengan ini ya. Iya. Yang lain ada yang tahu? Ya kita lihat ya apakah filsafat ini yang sama dengan siapa itu filsafat tadi ya. Jadi kita lihat di pengertian dalam buku ini. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki penandaan kata filsafat dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Nah, jadi semua itu bersumber pada istilah Yunani. Jadi dengan kata lain bahwa filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat itu kita agak lebih mudah itu kita bisa melihat ada ini. Ini ada yang tahu nih apa? Brokoli Kak. Apa? Brokoli. Brokoli ya. Ya. Itu pohon. Ada lagi yang tahu? Pohon cinduk Pak Menteri. Pohon cabai. Pohon beringin, pohon cabai. Ada lagi. Brokoli sih Pak. Pohon cinduk. Pohon cinduk itu kan apa ya? Itu kayak jengkol, kayak kering. Petai berarti. Petai Pak. Oh gitu. Pohon beringin Pak. Jadi memahami filsafat, jadi benar kata yang disampaikan tadi itu adalah pohon, suatu pohon, entah apapun pohonnya. Jadi kita lihat di bagian ini akar dari pohon ini adalah filsafatnya. Nah, karena filsafat tadi kan sudah disampaikan cinta kebijaksanaan, berpikir yang bijaksana. Jadi tanpa ada gangguan atau intervensi dari pemikiran lain seperti kayak hukum ada kepentingan, ada regulasi. Sementara filsafat berpikir sesuatu yang benar-benar bijaksana, berpikir dalam kekosongan tanpa kepentingan. Nah, ini daun-daun atau cabang-cabang ini adalah disiplin ilmu lain. Pernah dengar disiplin ilmu lain? Kenapa? Jadi ada yang kedokteran, ada yang kimia, ada yang hukum, ada yang keguruan. Nah, itu dasarnya dari filsafat. Jadi yang lain itu adalah disiplin ilmu dari filsafat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jadi mengapa dikatakan sebagai father of science atau the mother of science, itu artinya adalah induk dari segala ilmu. Jadi semuanya bersumber pada filsafat. Oke. Pak, kita main apa Pak? Ketika HP-nya ditaruh dulu ya, kita harus fokus pada pelajaran. Pak, kan? Oke. Kita lanjut dulu ya. Ada 3 aspek dalam filsafat. Yang pertama itu adalah ontologi. Nah, yang kedua ada epistemologi, kemudian ada aksiologi. Nah, apa itu ontologi? Mari kita lihat. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Nah, ini hakikat tentang keberadaan sesuatu, artinya sesuatu yang objektivitas. Nah, kemudian epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, cara memperoleh kebenaran maupun pengetahuan. Ini dalam konteks filsafat. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan tuntutan dalam kehidupan. Jadi kita akan melihat studi kasus. Ada kasus dari seseorang yang bernama Raka. Ada nggak yang kenal dengan Raka? Atau ada di kelas ini? Nggak ada. Siapa? Namanya Nancy. Abang dia? Pak. Oh, gitu. Pak anak Jokowi Pak. Oh iya juga. Pak Wapres juga. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Raka ini mengunggah opini di media sosial tentang ketidakadilan dalam pembagian fasilitas antara sekolah di daerah dan di kota. Jadi sekolah di daerah seperti kita ini tidak merata dibandingkan dengan sekolah di kota-kota. Itu menurut pendapat Raka. Jadi kita lihat apa komennya, apa unggahannya di media sosial ini ya. Jadi Raka mengatakan bahwa sekolah di daerah itu parah banget katanya.
fasilitas nggak jelas, jauh beda dengan sekolah di kota. Kemudian pemerintah cuma omong doang soal pemerataan pendidikan, tapi kenyataannya kami di sini kayak nggak dianggap katanya. Apa susahnya sih kasih Pak Ira fasilitas? nangis. Sedih ya Pak. Kenapa? Sedih ya tadi. Putus dari pacarnya. Waduh, itu nanti kita setelah ini ya, kita fokus dulu ya. Lanjut ya Pak. Jadi, apa susahnya sih kata Raka memberikan fasilitas yang layak? Masa cuma sekolah di kota aja yang dimanjain katanya, malah kayak di anak emaskan katanya. Jadi menurut Raka ini sekolah di kota itu di anak emaskan, dikasih fasilitas yang bagus, diberikan ya kelayakan dalam pendidikan. Sementara kita yang ada di sekolah desa ini itu seperti tidak dianggap menurut Raka. Nah, jadi unggahan Raka ini mendapatkan banyak reaksi, termasuk dukungan, kritik. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi ada haters, ada yang ini kayak setuju aja dengan Raka. Nah, ada pertanyaan, ada tugas di sini. Setelah kalian mendengarkan studi kasus ini, jadi pertama, apakah tindakan Raka itu benar atau salah? Nah, Benar Pak. nanti ya. Yang kedua itu apa dampak dari unggahan ini bagi dirinya dan sekolah? Kemudian bagaimana filsafat Pancasila melihat kebebasan berpendapat? Tadi kan filsafat itu tentang dasar, jadi dasar dalam berpendapat itu apa? Itu kan sudah dicantumkan juga dalam undang-undang dan kita juga mengetahui tentang undang-undang kebebasan berpendapat. Nah, saya ingin kalian bentuk kelompoknya mau pilih sendiri atau Di sini Pak. beda? Pak Ira mau ngomong saya Pak. Kita nggak boleh gitu ya, karena kita adalah Gaji kawinnya ya Pak. kita adalah keluarga dalam persoalan. Ya udah, jadi kalian diskusikan untuk menjawab dari pertanyaan yang di sini. Pak. Menurut pendapat kelompok Dikasih masing-masing. gaji. Apa itu? Gua. Terima kasih ya, soalnya saya sudah punya juga. Oh oke. Oh. Udah. Gimana ini? Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mendiskusikannya. Nanti setelah ini saya akan mempresentasikan pemahaman kalian tentang studi kasus ini. Terlalu lama apa kalian? Tadi sih tidak setuju Pak dengan pendapat lama. Berapa menit? 2 menit aja Pak. Oke, ya udah. Kalian diskusikan apa yang kalian menjadi tanggapan kalian terhadap Lanjut lagi Pak. Lanjut depan Pak. iya ya. Setelahnya masuk ke juga. Menurut saya. Oke. Pak mereka baru dari ribut. Iya Pak. Gitu ya. Iya. Iya. Kita fokus ya. Enggak ada. Gimana enggak tahu Pak? Ikhlas Pak itu. Orang kami tidak hati. Oke. Jadi fokus untuk kerjasama antara kelompok ya, nanti akan jelaskan apa tanggapannya terhadap ini tadi pendapat. saya kalau kelompok kami kurang setuju Pak, atau kami tidak sependapat dengan apa yang mereka juga. kami juga sudah setuju dengan pendapat mereka. Setuju Pak. Pak mereka dalam sama kali Pak. Udah, nanti dijelaskan aja ya di depan. Gimana? Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Yakin udah selesai ya? Sudah. Udah, kalau sudah selesai silahkan bantu tulisan. Kita dari kelompok 1-2. Pak Iran mengumumkan bilang Pak. Pak Iran gini Kak. Apa sih? Sobat kan gitu. Oke, udah siap kelompoknya. Presentasikan hasil kerja kelompok kami di kelompok 1. Kelompok kami setuju dengan pendapatnya Raka. Pertanyaan tadi kan apakah tindakan Raka itu benar atau salah? Menurut kelompok kami tindakan Raka itu benar karena ia menyuarakan realita dan keresahan
yang dirasakan oleh banyak siswa di daerah. Unggahannya adalah bentuk dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iwan. Untuk pertanyaan kedua, apa dampak dari unggahan ini bagi diri dan sekolah? Menurut kelompok kami, unggahan Raka bisa membawa dampak positif seperti menjadi jawaban bagi pemerintah dan membuka mata masyarakat akan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan. Hal ini bisa mendorong adanya perbaikan yang nyata di sekolah-sekolah daerah. Bagaimana filsafat Pancasila melihat kebebasan berpendapat? Menurut kelompok kami, filsafat Pancasila, terutama sila keempat, sangat mendukung kebebasan berpendapat, asalkan disampaikan secara bertanggung jawab dan dengan tujuan yang baik. Raka menyuarakan keadilan demi kemajuan, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Sekian informasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Lanjut kelompok kami. Kami dari kelompok yang tidak berpendapat atau kurang setuju ingin menyanggah dari kelompok yang setuju, Pak. Jadi menurut kami itu meskipun dari tadi pendapat dari kelompok pertama itu mengatakan bahwa kenyataan Raka itu benar karena menyuarakan realita dan keresahan yang dirasakan oleh banyak siswa. Terus Pak, namun unggahannya kelompok satu juga berpendapat bahwa unggahannya adalah bentuk dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang sesuai dengan prinsip organisasi terlibat. Kalau menurut kelompok kami ini, tindakan Raka ini kurang tepat karena menyampaikan kritik dengan cara emosional dan terbuka secara media sosial. Kemudian seharusnya tuh masalah seperti ini bisa dibicarakan terlebih dahulu secara internal di sekolah melalui forum yang resmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teresa. Yang selanjutnya apa dampak? Yang selanjutnya apa dampak dari unggahan ini bagi dirinya dan sekolah? Untuk kelompok kami, unggahan ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti membuat nama baik sekolah tercemar, kemudian menimbulkan konflik antar siswa atau guru. Selanjutnya bahkan bisa menghambat komunikasi antar sekolah dan pemerintah. Nah, bagaimana filsafat Pancasila melihat kebebasan berpendapat ini? Menurut kelompok kami, filsafat Pancasila menjunjung tinggi Pak namanya sampai Pak berpendapat. Pak Pak. Enggak usah. Aku orangnya Pak. HP-nya ditunjukkan nggak? Ya, HP-nya disimpan dalam tas dulu ya. Enggak pegang? Enggak. Jadi Pak, tapi harus dilakukan dengan santun, etis dan tidak menyebutkan pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang ada dalam beradab. Sila kedua kemanusiaan mufakat sila kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tidak setuju dengan mereka. Oke. Jadi presentasinya luar biasa sekali tadi. Menyampaikan bahwa tidak setuju, ada yang setuju dengan pendapat Raka tadi ya, karena dia mengkritik juga sama, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dilihat dari reaksi yang melihat unggahan tersebut. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh kedua kelompok tadi. Jadi postingan ini memang secara filsafat Pancasila itu menjamin kebebasan. Oh ya boleh, menjamin kebebasan berpendapat. Tetapi di sisi lain bahwa pendapat tersebut harus diperhatikan atau dipertimbangkan terlebih dahulu, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya.
Nah, kalau kita lihat di sini sekolah juga mengalami penurunan seperti yang sudah disampaikan tadi, baik itu nama baik dan lain-lain, termasuk juga dampak kepada peserta didik yang baru. Karena melihat dari postingan ini tentu mereka berspekulasi. Nah, kemudian dalam Pancasila juga menjelaskan bahwa di dalam Pancasila itu juga menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat diatur dalam demokrasi, atau yang dimana seseorang boleh menyampaikan selagi itu adalah benar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dan ada satu hal yang Bapak agak kurang setuju dengan pernyataan ini. Ada yang bisa mengerti ya apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari pernyataan Raka ini? Kira-kira apa? Setiap permasalahan itu edukasi di sosial. Oh gitu. Ada yang lain? Apa tadi lo pertanyaannya? Yang kira-kira yang kurang disetujui dengan kalimat Raka ini apa kira-kira? Dia berkata kasar gitu. Berkata kasar. Kalau yang ini? Pak, dia seolah-olah ngomong kalau sekolah di kota itu dihargai. Oh gitu. Jadi kayak senjangannya itu ya. Karisa. Berarti tadi harusnya dia tidak bersekitar apa? Oh iya, lupa. Tidak. Karisa enggak? Kalau saya tidak seperti itu Pak. Apa kira-kira? Etikanya Pak. Etika yang kurang. Etika dari segi kosakatanya yang Kosakata lebih juga. harusnya kan bisa menggunakan bahasa yang lebih Bahasa sopan. Karena Pak, sesuatu yang tidak sopan kalau bahasanya sopan itu sopan. Oh gitu ya. Jadi tergantung dari sini itu ya. Contohnya itu mungkar Pak. Itu bahasa daerahnya. Ya. Untuk yang baru bergabung ini, untuk yang baru datang ini, Kenalan dulu Pak. kira-kira dari pernyataan Raka ini apa yang kira-kira yang tidak setuju? Tidak setuju nih dengan pendapat ini. Jadi simpulkan aja ya, apa yang sudah disampaikan tadi itu memang benar. Namun kita harus melihat di penyampaian ini, yaitu adalah diksi. Pada diksi ini, Pak, kalau benar kenalan Pak, kalau salah salah. iya. Oke. Jadi dalam diksi atau pilihan kata ini harusnya Raka itu kalau bisa tuh menggunakan kata yang lebih sopan, kayak misalnya sesuatu yang ya maksudnya gini, sekolah di daerah itu berbeda dengan sekolah di kota. Kalau di sini kan sekolah di desa ini parah banget katanya. Ini kan tentu sesuatu yang emosi yang terlalu dalam. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada tugas. Tugas ini kalian kerjakan di rumah. Ini adalah tugas kelompok. Kelompoknya tetap menggunakan yang tadi ya. Jadi dalam tugas ini yaitu ada yang harus kalian lakukan dalam tugas ini, yaitu adalah investigasi serta menganalisis kasus tadi, kasus Raka itu dari 3 aspek seperti yang sudah disampaikan. Pertama ontologi, kemudian epistemologi, kemudian ada aksiologi. Nah, ini kalian mencari solusi dengan sistem filsafat, dengan filsafat tentang kebebasan berpendapat dan lain-lain. Nah, itu kalian rumuskan ya, kalian investigasi dan analisisnya. Jadi yang pertama itu ontologi, apa hakikat kebebasan berpendapat menurut Pancasila. Nah, kemudian epistemologi, bagaimana cara membedakan kritik yang membangun dengan yang merugikan. Tadi itu kan kritiknya dianggap terlalu kasar kata-katanya sehingga dianggap merugikan.
Jadi yang terakhir itu adalah aksiologi. Apa nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam menghadapi situasi ini? Nah, kalian kaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kayak kita fokus ke materi ini, nanti ada waktunya. Nanti kalian bagaimana kalian memahami ini kalau kalian tidak fokus. Nah, untuk Karisa, bisa kamu jelaskan kembali tentang ontologi? Tentang ontologi yang pertama. Hakikat kebebasan berpendapat menurut Pancasila. Iya. Bisa kamu jelaskan makna ontologi? Ontologi. Iya. Nggak tahu. Nah, jadi kita harus fokus dulu ya. Ya. Jadi ada yang masih bingung dengan tugasnya? Tidak ada Pak. Sudah mengerti ya? Ya. Jadi ini kalian kumpulkan, Bapak kasih waktu 2 minggu ya kalian untuk mengerjakan ini. Ya Pak. Oke. Kemudian yang terakhir itu ya, jadi kita sudah di penghujung materi. Ada yang bisa membantu Bapak memberikan kesimpulan untuk materi filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang di depan ya. Ya, pegang. Ya, Karisa. Ini kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia adalah beranjak dari arti kata filsafat itu cinta kebijaksanaan. Jadi Indonesia menganut paham tentang bagaimana masyarakat berpedoman pada Pancasila sebagai suatu hal untuk menjadikan masyarakat menjadi bijaksana dalam segala. Ya, jadi pada intinya adalah filsafat sebagai Pancasila sebagai sistem filsafat itu, yaitu tidak lepas dari nilai-nilai dalam kepancasilaan itu yang bisa dijadikan sebagai suatu kesatuan dalam filsafat atau cinta kebijaksanaan atau berpikir dalam sesuatu yang mendasar atau fundamental. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang menjadi kebebasan dalam filsafat Pancasila itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendasar atau fundamental supaya pendapat itu tidak memberikan hal yang negatif terlalu banyak. Nah, jadi itu tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian memang kebebasan itu diatur dalam undang-undang maupun dalam nilai-nilai Pancasila, tetapi kita harus memiliki pemahaman tersendiri sebelum melakukan sesuatu. Kita harus punya kajian tersendiri sebelum melakukan sesuatu. Nah, sebelum selesai, jadi Bapak ada sedikit pepatah tentang Pancasila, yaitu adalah Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Ada yang tahu apa artinya? Pak Walania, Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Jadi bukan hanya dihafal, tapi dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Selama ini Pancasila itu hanya sekedar pajangan atau tempelan. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari juga masih belum terasa, banyak yang masih di luar dari Pancasila itu. Mau itu keadilan, mau itu demonstrasi atau kebebasan berpendapat dan lain-lain. Nah, Bapak harap bahwa ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam fokus, baik itu dalam pembelajaran, memahami, berdiskusi dan lain-lain. Nah,
itu juga menjadi moto buat kalian atau semangat, karena dimanapun kalau kalian ini udah berada di kelas 12 ya, di kelas 12 ini pasti udah ada gambaran untuk Masih cinta kan? ya nanti dulu ya kita ada apa masih jadi gini, jadi ke depan ini kalian pasti mempunyai cita-cita karena kalian sudah kelas 12. Tentu ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat dan lain, dan banyak profesi lain. Nah, kira-kira ini udah ada tergambar belum di kalian? Ada yang udah mungkin punya bayangan? Mulai dari Eka, apa cita-citanya? Enggak ada ya? Berarti belum bayang. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan sudah ada cita-cita yang benar-benar disiapkan dari sekarang. Yuyun, apa cita-cita? Cita-cita saya pengen jadi Bupati. Pengen jadi bupati. Iya, Pak. Bagus ya, cita-cita tinggi itu nggak masalah ya, daripada kita tidak memiliki sama sekali. Ini Pak ada Pak menyinggung ego. Enggak, ini realistis. Jadi ke depan harus punya cita-cita Kan belum ada. untuk semangat untuk ke depan. Kemudian Besti. Betsy ya. Saya mau jadi kades Pak. Jadi kades ya, Ya. supaya apa bisa menjangkau yang lebih kecil Bisa dulu ya. menjangkau kayak ini. Ya. Yang belakang apa? Saya nggak ada cita-cita Pak. Saya itu teman hidup aja. Oh gitu ya. Berarti mendengar miris ya. Kasihan. Kita doakan supaya dia ke depan punya cita-cita yang sebagai moto dia untuk berkembang. Oke, Kaisa, apa cita-cita? Saya ingin jadi diri saya sendiri Pak. Berarti belum ada gambaran ya? Ada Pak. Kalau Apa? mau jadi mau jadi itu Pak, mau jadi petani sawit. Menjadi petani sawit. Ya, bagus ya. Biar bisa suruh Eka cuma sendiri bodoh. Wah, jadi job seeker yang ini melamar kerjaan. Membuka pekerjaan atau pekerjaan bagi orang lain adalah cita-cita saya yang sangat mulia Pak. Bagus ya. Apalagi ini sekarang banyak apa? Banyak Pengangguran. ninja Oh sawit. ya, ninja juga. Jadi diberdayakan supaya mereka punya penghasilan dan kita juga tidak dirugikan dalam hal lain. Ini dalam konteks kebaikan. Nah, apapun Baju Eka baju sendiri sekarang Pak, kita kan di sini kampus. ya. Oke, jadi Bapak rasa apapun cita-cita kalian itu adalah hal yang baik, karena bahwa cita-cita kita yang ada saat ini itu adalah sebagai semangat kita untuk menjadi apa kita di depannya. Jadi itu paling tidak adalah melindungi diri dari hal-hal yang merugikan kita dalam cita-cita kita itu. Nah, Bapak rasa itu ada yang ingin disampaikan sebelum Bapak mengakhiri mata pelajaran kali ini? Ada Pak. Ada tadi Pak di sini. Tugasnya sudah di ya. Jadi nggak ada yang mau disampaikan. Enggak ada Pak. Oke. Bapak rasa itu tetap semangat lagi dalam belajar karena kalian sudah di kelas 12 sampai beberapa bulan saja lagi selesainya ya. Jadi sebelum mengakhiri mata pelajaran, Bapak ingin satu orang memimpin doa ya? Ini tadi saya ada di misi. Oke, silakan. Berulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih banyak untuk yang hadir pada hari ini dan mendengarkan. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi,